Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bikin sejarah politik Jokowi ya 10 menit sebelum saya jualan bubur. Jadi kalau kita ingat ya, ucapan Said Didu itu memang kita baru tahu siapa Jokowi sebenarnya. Jadi video tadi itu menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai orang dalam, Said Didu itu tahu ya integritas Jokowi, dan kemudian yang kedua, khususnya terhadap orang yang bermasalah yang dia sebut tadi namanya, dan yang kedua, dia memilih ya sebuah values, sebuah nilai. Dia keluar ya sebagai staf ahli ESDM ya. Dan dia bilang tadi ke istrinya ada tabungan berapa dan dia ingin mengundurkan diri dengan kehilangan gaji dan segala fasilitas senilai 272 juta sebulan sebagai staf ahli. Dan itu satu pilihan yang tidak mudah ya, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan istri yang betul-betul seorang istri atau seorang perempuan itu kan tidak bisa selalu menanggung risiko sebesar laki-laki. Tetapi kalau kita lihat selama periode pertama 2014 sampai 2019 itu memang ada 3 menteri yang tiga-tiganya selalu memegang values ya, yang semuanya itu keluar dari Jokowi. Yang pertama Said Didu, dia mengundurkan diri, tidak dipecat, dan dia menjadi manusia merdeka dari penghambaan terhadap benda. Dan kedua, yang diminta berhenti atau yang dicukupkan pekerjaannya adalah Anies Baswedan, yang kemudian kita tahu Anies Baswedan itu sangat ditakuti oleh Jokowi dalam konteks Pilpres. Dan menurut pengakuan Hasto itu betul-betul dia menjadi saksi bahwa yang hendak menyingkirkan Jokowi, yang hendak menyingkirkan Anies Baswedan adalah perintah Jokowi soal kriminalisasi, soal Formula E ya, di KPK. Dan yang ketiga yang keluar dari kabinet adalah orang yang terkenal berani dan penuh dengan integritas, yaitu Menteri Ekonomi zamannya Gus Dur yang sangat cemerlang, yaitu Rizal Ramli. Itu dia tentu berkelahi dulu oleh menteri dengan menteri senior tangan kanan Jokowi, dan akhirnya yang dikorbankan tentu saja adalah Rizal Ramli. Kalau kasus siapa itu Anies Baswedan sebagai menteri pendidikan, itu dugaan pengamat itu karena di situ Anies kan membuat satu kebijakan politik sebagai menteri pendidikan nasional. Orang bisa mengakses informasi dan bisa mengunduh buku ajar atau buku pelajaran tanpa harus membeli, cukup diambil dari internet dan kemudian difotokopi sendiri setelah setelah bahannya itu dikopi dari internet. Jadi seluruh di Indonesia yang sepanjang ada jaringan internet itu bisa memotong ongkos buku pelajaran yang tidak harus beli, yang memang tidak semua orang bisa beli, dan cukup diunduh dari internet, website resmi dari Pendidikan Nasional. Ini satu terobosan untuk bagaimana membuka jalan sehingga orang punya akses jalan masuk terhadap ilmu pengetahuan dari SD, SMP, dan SMA. Tetapi tentu ada kepentingan yang terganggu, miliaran, mungkin triliunan proyek buku pemerintah itu akhirnya pengusaha-pengusahanya itu marah karena kehilangan satu besaran ekonomi yang sangat besar, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan proyek-proyek pengadaan buku, pengusaha-pengusaha buku, percetakan, penerbitan, dan lain-lain. Sehingga akhirnya tampaknya Jokowi mendapatkan tekanan yang cukup kuat dari pengusaha-pengusaha itu, dan akhirnya yang ditekan, yang dicongkel keluar adalah Anies Baswedan, karena tidak bisa lagi Anies Baswedan punya power ketika dia tidak jadi menteri. Jadi kita melihat ya
dengan ketiga orang yang hebat itu, yaitu Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan Said Didu. Dan mereka tiga-tiganya orang-orang yang dikenal jujur, dikenal yang memegang values, nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekedar mendapatkan uang dan kekuasaan. Mereka betul-betul adalah lawan yang tangguh bagi Jokowi pada tingkat kebijakan politik. Dan cara untuk menyingkirkan orang-orang itu, Jokowi mudah saja dengan mengeluarkan surat keputusan, dan itu adalah keputusan politik, sehingga Said Didu itu kemudian keluar ya dari lingkaran istana, kemudian Anies Baswedan juga keluar dari lingkaran istana, dan juga Rizal Ramli itu keluar dari lingkaran istana, sehingga ambisi-ambisi oligarki itu sudah bisa dipenuhi dengan penuh kepuasan, dengan sangat memuaskan oligarki, karena orang-orang yang akan menghalangi gerak maju mereka, menguasai istana, mengendalikan istana dalam tanda petik, tidak ada lagi yang membayang-bayangi, karena orang yang membayang-bayangi gerak laju istana atau gerak laju KKN di istana itu sudah disingkirkan, yaitu Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan Said Didu. Bagaimana menurut Anda? Inilah sejarah politik Jokowi episode kedua, yaitu episode pemecatan orang-orang yang teguh dan komit, ya, punya komitmen. Komitmen itu artinya punya ikatan nurani yang kuat ya, terhadap nilai-nilai. Dan tentu saja penguasa tidak selalu ingin menegakkan nilai-nilai karena kepentingan dan kerakusan duniawi bersama para penjilat-penjilatnya di sekitar istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan. Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu kol aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2.
Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum.